warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang guys di Bisik Bincang Asik bareng Bismillah. Jadi ini tuh salah satu proyeknya Bismillah yang bakal ngobrolin isu-isu hangat yang lagi ramai dibicarakan orang, dibicarakan di medsos juga kayak gitu. Nah, jadi di sini seperti yang udah kita tahu ya, lagi ramai banget pandemi COVID-19 atau SARS-CoV-2 kayak gitu. Nah, jadi virus ini bener-bener menyebar sangat cepat sampai pertama di Cina itu Desember sampai sekarang udah ribuan orang yang udah terinfeksi kayak gitu kan. Nah, pasti kita tahu kan tenaga kesehatan berjuang di garda terdepan untuk melawan virus ini kayak gitu. Nah, kita pengen tahu gimana sih keadaan sebenarnya di lapangan dan gimana sih keadaan tenaga kesehatan ketika mereka melawan pandemi wabah COVID-19 ini kayak gitu. Nah, di sini insya Allah kita udah ada dua narasumber yang udah keren banget kayak gitu. Pertama ada Mas Atok Sofiuddin Ma'arif, itu beliau salah satu penerima beasiswa Bakti Nusa juga ya Mas ya. Lalu ada Mbak Atika Ayu Mufidasari, beliau dulu sempat di BEM UNS juga, lalu sekarang di FSLDK ya Mbak? Ya kayak gitu. Nah, beliau berdua ini sekarang lagi di menjadi dokter muda di Muardi kayak gitu. Lagi menjalani masa koas. Ya, Assalamualaikum Mbak, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah ya. Gimana udah sekitar 2 mingguan gitu ya udah dengar koasnya di stop dulu ya di pause dulu ya. Gimana rasanya udah 2 minggu lockdown ini? Ya, self quarantine. Iya bisa ini. Merasa gabut atau apa gitu? Ya paling kerjanya kebanyakan rebahan. Oh, rebahan. Kalau Mas Atok sendiri gimana? Bener sih, tapi emang kan ketika situasi yang seperti ini, apalagi di wabah yang seperti itu emang sesuai dengan anjuran pemerintah juga kan, kita harus yang namanya physical distancing. Nah, di mana kita dianjurkan juga sebagai koas ini juga kan, kita yang tempatnya adalah di tempat yang benar di rumah sakit, yang itu wabahnya itu sudah banyak di Solo Raya ini kan, di Muardi itu kan adalah rumah sakit rujukan di Solo Raya, sehingga itu memang keadaannya saat ini memang cukup berbahaya, atau kita sebut zona kuning ya. Zona merah zona merah. Udah KLB juga. Nah, zona merah akhirnya itu kita diliburkan untuk belajar di rumah. Di pos. Ya. Online dari Beda. Bukan libur, masih stres. Iya, benar. Oke, jadi buat kedepannya aku bakalan ngasih beberapa pertanyaan aja sih Mbak, sama coba minta sharing dari Mas Mbaknya terkait gimana sih keadaan tenaga kerja di lapangan sebenarnya itu, apakah ada cerita-cerita apa gitu menyeramkan, kayak gimana sih keadaannya pasien COVID-19 tuh, ruang isolasi tuh kayak gimana sih kayak gitu. Terus apakah kayak dari Mas Mbaknya ini lagi koas Tasu Paru katanya? Iya, betul. Kita pas banget. Iya, pas banget gitu. Itu pasti menegangkan banget gitu, karena bisa cerita-cerita sama sharing-sharing juga kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama aja dulu ya Mbak. Jadi pertama nih, kan seperti yang kita tahu, Wali Kota Solo tuh ketika ngumumin KLB tuh ketika ada pasien COVID-19 yang udah meninggal gitu ya. Apakah itu tuh udah ada sebenarnya udah ketika dia positif corona terus dirawat di rumah sakit Muardi tapi gak dikasih tahu ke publik, atau emang ketika datang ke Muardi itu udah meninggal kayak gitu? Itu kira-kira gimana sih kronologisnya awal-awal COVID-19 nih datang ke Muardi kayak gitu? Oke. Jadi dari masa dulu ya. Jadi funny story juga. Jadi waktu itu aku nih lagi stase paru kan ya, kita berdua. Nah, waktu itu saya juga lagi tugas jaga di IGD. Tugas malam nih, jaga malam kan. Nah, waktu itu emang datang tuh pasien. Waktu itu kan memang kita jaga bareng waktu itu, tapi dia bagian bangsal, waktu aku masih IGD gitu. Iya. Nah, waktu itu datanglah pasien-pasien yang kita sebut dengan ODP kan. ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, itu setiap pasien yang masuk ke
stase kita, maksudnya dari integrasi dari stase apa namanya, stase masuk ke IGD, kita kan langsung memeriksakan nih, kita lakukan anamnesis dan sebagainya, apakah memang ada riwayat-riwayat perjalanan dan sebagainya, dan apakah menunjukkan gejala-gejala yang mengarahkan ke dalam penyakit COVID-19 itu tersebut. Nah, terus pada waktu itu memang ada beberapa pasien yang mereka ada riwayat perjalanan, di mana itu tuh mereka ini dari Bogor nih. Beliau itu sudah melakukan namanya international conference dengan beberapa bisnis gitu, bisnis dia. Nah, ternyata kan pada waktu itu kan semua pasien yang kita anggap sebagai orang dalam pemantauan, kita harus lakukan isolasi kan ya. Nah, kalau misalkan kita isolasi, berarti dia udah masuk ke dalam statusnya PDP atau pasien dalam pemantauan. Karena dari pemeriksaan laboratorium, yaitu darah, kemudian foto rongsen toraks itu menunjukkan positif gitu loh, kayak mengarah ke dalam gambaran-gambaran yang mendukung COVID-19. Nah, akhirnya diambil sampel dan itu tuh dikirim ke pusat kan untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Pada waktu itu baru ada di pusat gitu. Belum ada waktu itu ya? Belum ada. Jadi semuanya itu harus diisolasi. Nah, selama beberapa hari itu dalam 1 minggu kalau nggak salah, kita sebagai koas stase paru kita masih menjalankan rotasi secara reguler, masih jaga, masih di bangsal. Ada orang Belum tahu. Karena waktu itu emang statusnya belum positif gitu. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian ya, 3 hari setelah sampelnya dikirim ke pusat. Baru itu dapet tuh hasilnya ternyata positif. Meninggal dulu. Ada yang meninggal. Jadi kan ada beberapa PDP yang masuk ke bangsal isolasi dan juga ada yang ternyata perburukan gitu loh. Perburukan akhirnya sampai meninggal. Nah, dari situlah akhirnya langsung gencar di kota Solo. Jadi langsung KLB juga pada saat itu. Gitu. Memang kalau misalkan dalam suatu daerah sudah ada pasien yang positif dan ada yang meninggal karena COVID-19, maka statusnya akan menjadi daerah KLB gitu. Oke, jadi ternyata ribet banget ya. Awal kronologi itu gak cuma kita tahu tiba-tiba tahu ada yang meninggal aja gitu kan. Sebenarnya udah ada kayak prosedurnya gitu sebenarnya teman-teman nih, kayak gak semua gejala batuk, demam, sesak itu semuanya COVID-19 kan enggak juga. Jadi harus ada kayak evidence-nya bener-bener dia tuh didiagnosis COVID-19 kayak itu ya. Kayak gitu. Nah, ini mau nambahin dikit ya. Iya silakan. Jadi sebenarnya pasien ODP di Muardi itu sudah datang sejak bulan Februari. Jadi emang sudah ada sejak Februari. Jadi sejak di Cina itu sudah gencar, di Muardi itu sudah menjalankan SOP adanya COVID. Jadi waktu kita stase oksigen itu udah ada berita. Ada pasien ODP gitu. Jadi emang tiap ada pasien dia ada riwayat perjalanan ke luar negeri pasti sudah di ini. Itu berita di lingkungan gitu. Muardi aja sih. Iya, lingkungan Muardi. Memang nggak dipublis. Gitu. Aja sih ya. Sampai yang itu yang pas banget kita paru pasien yang ternyata positif itu masuk, ya kita juga baru tahunya ketika kita sudah di stase paru. Dari Februari ya? Februari ya, dari kita stase oksigen itu. Oke. Jadi tadi teman-teman udah tahu ya. Jadi kayak gimana sih kronologinya awal-awal pasien COVID-19 itu di Solo itu ketahuan, apalagi sampai ada yang meninggal gitu. Nah, terus pertanyaan kedua nih, mungkin dari Mbak Ayu dulu ya. Nah, itu kan banyak waktu itu pas banget lagi koas stase paru gitu kan. Nah, itu gimana sih kira-kira perasaannya, terus gimana sih apa aja sih yang banyak rasain pas ketika tahu tiba-tiba kok tiba-tiba udah ada yang meninggal gitu, udah ada yang positif apalagi kan banyak gitu. Itu gimana sih kira-kira, bisa diceritain nggak? Jadi sebenarnya kalau kita koas paru itu namanya, kalau kita lagi gojekan gitu terkenalnya koas infeksius. Oh iya ya. Tanpa ada COVID pun sebenarnya paru itu sangat terpapar gitu dengan ya bakteri-bakteri, penyakit paru itu kan kebanyakan dengan airborne gitu ya. Jadi udara tuh infeksius banget ya. Pneumonia itu kan banyak banget. Jadi tanpa COVID pun sebenarnya kita udah infeksius. Udah deg-degan ya. Tempatnya tuh di anggrek 1 gitu. Tugas koas kita selalu ke pasien, kita meriksa pasien, bahkan ada pengawasan tiap jam, kita tuh harus pengawasan ke pasiennya gitu. Jadi kita periksa pasien, ya
meskipun sebenarnya pasien COVID ini kan di ruang isolasi, di ruang yang berbeda dengan bangsal orang-orang yang dirawat pasien paru biasa, berbeda. Tapi ya mau nggak mau tempatnya sama gitu, satu atap gitu, satu lingkungan lah. Dan pada saat ada pasien PDP itu, keluarga pasien itu masih dibiarkan keluar masuk gitu. Itu yang ternyata wah kita pikir ini bahaya ini, maksudnya kita nggak masuk tapi keluarga pasien yang dari dalam keluar tanpa APD, kayak tanpa miris gitu ya. Jadi kayak kita takut lah. Udah malah kita udah terpapar di luar yang COVID itu gitu, apalagi ya tahu sendiri ya, jaga paru itu capek gitu. Takutnya imun kita lagi turun, ini terpapar gitu. Itu sih yang ditakutkan. Dari Mas Tato mungkin kayak perasaannya lebih deg-degan, mungkin masih jomblo kita ya Allah, belum nikah gitu, belum dapat jodoh udah terkena COVID-19 gitu, kayak gimana sih rasanya gitu kira-kira? Jadi emang bener ya, waktu bener itu jomblo dan merasa kan itu kan, jadi kan kalau kita lagi jaga nih jadi dan pada waktu itu waktu siapapun dokter ataupun residen ataupun koas yang sudah istilahnya kontak atau memeriksa pasien tadi yang PDP dan ternyata positif dan ada yang meninggal, itu kita punya prosedur nih di paru bahwa semuanya itu kan berarti kan kontak erat tuh. Langsung dilakukan pemeriksaan itu diambil darahnya, kemudian dilakukan foto rongsen juga, dan waktu itu ada beberapa residen dan juga aku juga waktu itu, karena aku waktu itu kan jaga di IGD kan, jadi langsung kontak dan pas dapat pasien dan aku melakukan pemeriksaan dan sebagainya bareng pasien sama yang ntar ketahuan positif dan ternyata positif gitu. Jadi bareng sama residen juga waktu itu. Jadi pada waktu itu malam, karena waktu udah diketahui bahwa itu positif, jadi besoknya langsung kita itu beberapa dokter, ada 4 dokter, 3 dokter dan aku gitu loh. Jadi kita berempat langsung kita periksa, jadi cek lab dan sebagainya, rongsen. Jadi memang di Muardi itu sangat pedulilah istilahnya dengan seluruh tenaga kesehatan untuk memperhatikan bahwa ini tuh benar-benar harus sebagai garda terdepan, kita juga harus waspada diri lah juga kayak gitu. Kayak gitulah. Oke sih. Mungkin buat perasaannya tadi udah jelas banget ya guys. Jadi pasti mereka sebagai tenaga kesehatan juga manusia yang takut terinfeksi juga kayak gitu. Jadi ya pasti ada rasa takut juga, tapi mereka tetap berjuang di garda terdepan buat kalian semua gitu, biar kalau ada pasien COVID yang positif dan gejalanya parah langsung dirawat kayak gitu kan. Nah, terus buat pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kan Muardi itu gak cuman bagian paru aja ya. Kan ada misalnya kayak poli bedah, terus ada di bagian anak, terus ada forensik kayak gitu kan. Muardi itu luas banget kayak gitu, gak cuman ruang isolasi gitu. Kira-kira ketika pas ada ada berita pasien meninggal karena COVID-19 tuh, keadaan bener-bener di Muardi itu kayak gimana sih? Bisa digambarin nggak kira-kira? Bener-bener kan pasti rame nggak sih ya kan? Jadi emang kalau ketika sudah di statusnya di Solo itu udah sebagai kota yang KLB ya, terutama di Muardi yang sebagai rumah sakit rujukan dari seluruh Solo Raya nih ya. Jadi langsung pimpinan dari Muardi dan juga dekanat Fakultas Kedokteran UNS itu langsung ngambil sikap nih gitu. Jadi ada beberapa SOP yang benar-benar harus dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan di Muardi. Baik itu pembatasan orang-orang yang bekerja. Jadi yang seharinya itu misalkan banyak banget nih dalam satu stase, ada koas, ada residen, kemudian ada dokternya, ada stafnya, ada perawat dan sebagainya. Nah akhirnya setelah dinyatakan sebagai KLB itu, akhirnya ada pembatasan nih. Pembatasan supaya apa? Supaya tadi itu tidak ada physical distancing gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita yang di koas nih, waktu itu kalau di stase paru, kita perharinya kita masuknya hanya 5 orang. Nah, 5 orang per hari. Nah, dan kita dilarang atau disterilkan di bagian isolasi, yaitu di bangsal anggrek 1. Itu pas udah positif udah positif itu KLB juga. Jadi memang benar-benar memperhatikan bagaimana bagaimana bisa menjaga jangan sampai nih
kita sebagai tenaga kesehatan yang harusnya di garda terdepan malah sakit. Terus nanti itu- siapa dong yang iya, merawat bener gitu banget. kan. Nah, Bener kayak banget. gitu. Makanya benar-benar sekarang itu pembatasan yang benar-benar ketat banget dan juga nggak boleh ada pengunjung dari pasien-pasien. Jadi pengunjung itu udah di stop, nggak boleh masuk ke Muardi. Yang masuk ke Muardi itu hanya orang-orang yang benar-benar gawat banget, yang benar-benar mengancam jiwa baru bisa dirujuk ke Muardi. Kalau dari stase selain dari COVID loh ya, Iya, kayak misalkan dari opsi nih ada pasien dan sebagainya. Kalau hanya untuk kelahiran kan di rumah sakit lain bisa. Iya, Nah, tapi kalau benar-benar yang dari rumah sakit yang tipe B, tipe C, emang benar-benar udah nggak bisa dan benar-benar udah mengancam jiwa, yang satu-satunya di Muardi ya boleh di Muardi. Jadi kasus-kasus emergensi yang mengancam jiwa hanya yang seperti itu yang boleh masuk ke Muardi untuk saat ini, saat keadaan saat ini. Oke. Mungkin dari Mbak Ayunya ada kira-kira mungkin ada apa namanya keadaan lain yang bisa digambarkan oleh Mbak Ayu. Ya. Ini lebih ke gambaran ini aja ya di ruangan anggrek 1 Oh, pada iya, saat iya, itu buat ya. oh iya. Pada saat itu sebenarnya saat ada berita positif kita tuh masih ada 1-2 hari kita masuk ya di sana di Muardi itu sebenarnya keterbatasan masker itu sebenarnya udah Mulai terjadi. ini, jadi kita koas-koas tuh udah nggak bisa dapat masker segampang dulu gitu. Iya. Tuh wah kita ngambil aja terserah gitu. Kalau sekarang tuh terbatas kecuali anggrek 1 yang memang di situ dirawat pasien COVID di situ memang disediakan masker gitu. Untuk koasnya juga nggak apa-apa ambil masker di sana gitu. Pas itu udah ada yang positif, cuman sebenarnya yang diketahui itu positifnya cuma yang meninggal aja kan. Padahal di situ ada yang dirawat juga, gitu. Ada yang dirawat juga. Oke. Tapi kita tetap masih di sana, kita masih periksa pasien-pasien kayak gitu. Terus ya udah kita ke sana pagi itu ada kan ikut briefing. Ternyata APD buat orang-orang yang mau masuk ke ruang isolasi itu pun terbatas. Jadi ada bapak-bapak yang suka nyiapin stok-stok APD gitu bilang kalau ini agak terlambat APD-nya gitu. Karena mungkin sangat itu tuh terjadi sangat mendadak ya. Ya apalagi sekarang jadi kan belum orang-orang persiapan gitu. luar juga beli masker kan pasti stoknya juga jadi berkurang buat rumah sakit. itu Panik kondisinya buying. tuh Iya. APD-nya menipis gitu, tapi keadaan menuntut kita ini udah ada pasien positif kayak gitu. Ya itu sih kasihan juga gitu perawat-perawat yang ada di sana, residen yang harus masuk. Kita mah koas cuman di luar aja gitu. Tapi mereka yang harus masuk, harus merawat langsung tuh emang luar biasa gitu perjuangan mereka. Gitu. Wah, butuh keberanian gitu wah ya. bener banget sih. Keren banget. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oh iya, mungkin tadi kan sama Mas Atok udah dibilangin tadi sampai kalau misal ketika udah ada pasien positif itu benar-benar dibatasin kan keluarga pasien gak boleh jenguk gitu kan. Nah itu tadi pagi aku sempat lewat Muardi tuh, berarti ini udah 2 minggu setelah KLB ya? Iya, hampir 2 minggu. Ya aku lewat Muardi itu bener-bener sepi banget ya. Karena udah animo dari masyarakat juga, wah Muardi isolasi corona udah takut, gitu kan, ya, benar. lewat depannya aja dah gitu kan. Oke gitu. Jadi emang bener-bener ngaruh banget kayak gitu. Bener-bener sepi banget. Jadi memang udah mulai menyebar juga ya ketakutan akan COVID-19 ini kayak gitu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Mbak. Jadi tenaga kesehatan yang sekarang ini tuh yang sedang berjuang di garda terdepan itu kira-kira kesulitan yang sedang dihadapi sekarang itu apa sih? Kan tadi seperti yang udah dibilang sama Mbak Ayu salah satunya APD ya. Apalagi yang misalkan kayak udah tersebar di media sosial gitu kan, dokter-dokter yang bener-bener di ruang isolasi itu APD-nya gak cuma literally masker, apalagi maskernya pun masker khusus kan. Gitu. Apalagi ada juga kayak gaun buat bajunya khusus, terus ada buat pelindung kepala juga gitu. Nah, itu kira-kira kesulitan tenaga kesehatan sekarang ini yang sedang dihadapi apa aja sih kira-kira? Ya, oke Mbak Ayu dulu. Jadi waktu itu baru pas ada pasien PDP yang boleh masuk kan hanya residen gitu. Banyak ada beberapa residen yang cerita bahwa ketika beliau harus masuk itu nggak sekedar dia harus pakai atau ya pakai baju terus masuk seenaknya gitu. Enggak gitu ya. Harus ada benar-benar persiapan gitu. Bahkan keluar pun itu juga butuh sterilisasi gitu. Jadi mereka itu bahkan katanya sampai harus membuang bajunya setelah masuk di sana gitu. Baju biasa. Dia pakai gitu. Jadi harus dibuang. Jadi kayak dia harus nyetok banyak baju untuk bisa masuk gitu, untuk nanti bisa dibuang kembali gitu. Karena kan ya kita nggak tahu kemana virus itu bisa nempel kan kayak gitu. Jadi
untuk masuknya aja itu persiapannya susah sekali gitu. Kita kemarin ada beberapa residen yang masuk itu sampai bingung, maksudnya mungkin gini ya, sesama mereka kita kan juga belum pernah mungkin ya merasakan keadaan yang seperti ini gitu. Begitu pun mungkin residen gitu ya, jadi kita sama-sama belajar gitu, oh ternyata makanya itu kayak gini. Terus mereka harus ganti baju, mereka harus sebelum keluar ruang isolasi itu mereka harus mandi dulu. Di ruang transitnya ya harus mandi bener-bener dari atas sampai bawah, kemudian bajunya harus dibuang, bukan dibuang sih sebenarnya, harusnya disterilisasi, tapi kan ya ribet, harus nunggu sterilisasi, udah buang aja biasanya. Oh iya gitu. sih. Oke, dari Mas Atok? Emang kayak gitu sih. Jadi kalau kondisinya saat ini emang APD sih yang APD. paling sulit banget. sulit. Dan Karena itu kita nggak tahu ya. juga ya di masyarakat kayak panic buying itu kan Iya, udah iya. banyak banget Banyak dan banget. dan nggak tahu siapa nih yang menimbun gitu. Nah iya. Nggak tahu juga. Harganya juga kan Harganya melambung. melambung tinggi. Makanya kemarin mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya kayak apa menerima kayak jarkoman juga, kayak menerima donasi-donasi itu. Jadi tuh emang kita butuh banget bantuan-bantuan dari seluruh masyarakat untuk memerangi bareng nih COVID-19. Ini tuh nggak hanya tugasnya tenaga kesehatan aja tuh, dokter, perawat, itu nggak hanya tugas, tapi tugas kita bersama semuanya. Kita harus gotong royong di rumah sakit, benar-benar kita bekerja untuk menyembuhkan dan menangani pasien-pasien. Nah, orang-orang masyarakat di luar nih yang harus juga membantu kita semuanya gitu. Menjalankan kaidah-kaidah seperti yang sudah disosialisasikan kayak gitu. Disosialisasikan sama pemerintah juga ya. Benar. Tapi emang lucunya adalah ketika kita kan udah lagi libur nih. Gitu. Ketika kita benar-benar keluar dari kosan kayak misalnya dalam keadaan emergensi kayak membeli makanan dan sebagainya. Tapi tuh kayak benar-benar masih banyak orang bener-bener masih keluar dan itu nggak pakai nggak pakai APD dan sebagainya, nggak pakai masker minimal kayak gitu, kayak miris gitu loh gitu ya. Nah itu menarik banget sih Mas Bla. Ntar insya Allah di akhir bakal dibahas lagi itu tentang kayak gimana sih masyarakat tuh harusnya bersikap di tengah pandemi wabah COVID-19 ini kayak gitu. Nah tadi udah disampaikan ya guys, jadi sekarang tuh kesulitan tenaga kerja kesehatan tuh apa aja sih? Nah itu salah satunya yang paling penting itu APD ya, benar-benar APD. Apalagi aku dengan kemarin ID, PDGI, terus Persatuan Perawat, apoteker tuh ngeluarin statement gitu, itu yang menyatakan bahwa kalau misalkan tenaga kesehatan sekarang ini tidak disiapkan APD-nya kayak gitu kan, sekarang APD menipis banget karena itu. Nah, Persatuan Profesi itu sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan menangani kasus COVID-19 ini terlebih dahulu, karena kalau misalkan mereka tidak dicukupi kebutuhan APD-nya kan ntar dokternya yang keinfeksi kayak gitu kan, Mas Bal. Dan udah banyak banget kan. Iya, udah berapa yang meninggal ya? 6 nambah lagi kan. Nambah. Oh, udah 8 ya? Udah 8. Nah, 8 gitu. Jadi kalau misalnya ini terus berlanjut, dokter berjatuhan yang berjuang di garda terdepan gitu. Siapa yang bakal bisa nyembuhin kita kayak gitu. Nah, jadi Persatuan Profesi Kesehatan itu udah ngeluarin statement. Jadi yang udah ditandatangani sama Ketua ID Dr. Daeng siapa gitu. Ketua ID-nya itu udah tanda tangan kayak gitu. Jadi beliau udah bikin statement bahwa kalau misalnya tenaga kesehatan gak dikasih APD yang mencukupi, itu mereka akan berhenti dulu gitu menangani kasus COVID-19 ini, karena emang riskan banget kayak gitu kan. Bener, karena emang bener deh kayak ketika kita ketika menolong lah, misalnya di triase dimanapun, ketika menolong adalah yang paling penting adalah kita aman. Iya, aman dulu gitu. Penolong itu harus aman. Nah, iya. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak aman, gimana mau nolong gitu kan? Berarti kan membahayakan diri sendiri. Oke, sip. Jadi lanjut aja dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan Mas Mbaknya ini lagi koas stasiun paru kan, dan pasti dibimbing sama residen PPDS spesialis paru gitu. Nah, kira-kira Mas Mbaknya ini dapat cerita nggak sih, atau misalkan testimoni atau apa gitu, pesan dari dokter-dokter paru yang benar-benar berjuang di ruang isolasi itu, ada nggak sih cerita-cerita yang menegangkan atau cerita-cerita yang benar-benar bisa bikin teman-teman yang nonton ini mind blowing gitu? Kira-kira ada nggak ya diceritain sama dokter residen paru?
Ya, Chief ya. ya kayaknya yang paling deket sama dokter Soalnya residen chief baru. dia, chief Oh kita. gitu. Oh ketuanya gitu ada. Oh ada ketuanya Iya, gitu. Ada, tiap ada. staf Setiap staf ada chiefnya. chiefnya. Chiefnya ini Mas Anto. Apa ya? Gimana, Mas? Masnya sering kontak-kontak Iya gitu. sih. Oh iya sih. Ah. Jadi kan aku sebagai chief nih Iya. di stase Paru itu juga ada di residen juga ada chief nih gitu. Oh, iya, oke. Nah waktu itu deket banget sama beliau kan, soalnya kan sering kontak komunikasi lah antar residen juga koas Boleh bagaimana. tahu nggak siapa namanya? Namanya Dokter April. Dokter April. Dokter April. Nah beliau itu kayak banyak cerita bagaimana sebenarnya residen Paru, terutama ya di residen Paru itu mereka bersyukur gitu loh. Maksudnya mereka mendapatkan kesempatan yang Wah. benar jarang banget. Yang mungkin nggak malah bersyukur loh, guys. iya, Kayak mereka kayak wah. mereka belajar banyak dari pandemi ini kan, karena mungkin ketika mereka akan nantinya jadi dokter benar-benar dari dokter kan akan tahu gitu loh Benar-benar bagaimana punya kalau misalkan pengalaman, ada pandemi lain kan dulu juga banyak tuh Iya, pandemi-pandemi apalagi- sebelumnya ya, kan. biasanya pandemi yang meluas tuh penyakit paru ya. Iya, banyak Ada banget MERS, penyakit harus. Ada SARS MERS, kemarin, SARS iya. dan sebagainya. Nah, itu makanya mereka pertama itu mereka bersyukur gitu loh. Mereka belajar banyak banget dari kasus pandemi COVID-19 ini. Tapi juga mereka juga was-was nih di lain sisi. Karena kenapa? Karena ya itu tadi yang pertama karena kurangnya apa ya misalkan pertama-tama dulu tuh kan masih panik semuanya, masih belum ada kejelasan dari pemerintah Iya, pada awalnya kan. Lagi pemerintah kan seperti yang kita tahu ya penanganannya dari awal dikira nol COVID-19 infeksi Nah, lah benar. Indonesia gitu Benar. kan kayak gitu ya. Nah dari situ tuh kayak benar-benar mereka pada awalnya tuh masih bingung gitu loh, what should they do gitu. Tapi semakin kesini mereka udah paham nih karena semua panduan-panduan SOP kan sudah jelas kan saat ini. Nah kayak gitu. Terus waktu kemarin juga pada waktu penanganan pasien yang ada meninggal itu tuh benar-benar berarti kan kasus emergensi yang pada kasus COVID-19 ini mereka belajar banyak banget, harus koordinasi dengan dokter-dokter PPDS dari anestesi untuk kan harus diintubasi dan iya, sebagainya harus kan tahu, karena ARDS dan sebagainya. Nah di lain sisi kayak tadi yang diceritain sama Ayu itu tuh juga mereka dokter yang waktu itu harus masuk ke bangsal isolasi, mereka tuh benar-benar harus persiapan diri dan semuanya, dan ketika masuk itu emang benar-benar harus ikhlas gitu loh. Oh, Benar-benar harus ikhlas lahir batin. Kita nggak tahu ya. Kita terjadi. mereka tahu ya. iya nggak tahu kan apa yang akan terjadi ketika udah masuk, keluar lagi kan juga nggak tahu COVID-19 gitu. ini musuh nggak terlihat. Iya loh, nggak ya. terlihat, nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi benar-benar udah harus lillahi ta'ala, yaudah ikhlas aja gitu untuk menolong gitu. Jadi masuk belajar sebanyak-banyaknya dan masuk itu kayak benar-benar ya udah menangani pasien dengan ikhlas dan sebagainya kayak gitu. Itu sih yang mereka apa ya Sempet ceritain. ceritain kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan udah disampaikan ya cerita-cerita dari benar-benar dokter residen paru yang berjuang di garda terdepan ya. Nah, ini aku ada video menarik nih, Mas Mbak, yang jadi itu tuh tentang penanganan pasien yang udah meninggal positif corona. Jadi coba kita lihat dulu. Jalan ya, Mbak. Jadi ini tuh videonya tuh lagi disolatin gitu. Padahal kan stigma yang berkembang di masyarakat sekarang kan kayak pasien COVID itu bener-bener gak dimandiin, gak disolatin, terus bener-bener langsung dikubur gitu kan. Kayak di Italia tuh, di Iran pun kayak kuburan massal gitu kan, yang meninggal banyak banget gitu. Nah, yang mana di sini ternyata masih diperlakukan dengan baik gitu, meskipun itu pasien COVID-19 gitu. Aku bener-bener literally pas nonton ini tuh Kayak terharu. iya gitu. berkaca-kaca sih, kayak perjuangan dokter tuh bener-bener udah bisa dibayangin sih. Nah kayak gitu. Nah jadi pertanyaannya, nah di Muardi ini kan kemarin udah sempat ada yang meninggal baru satu ya? Iya. Terakhir barusan berapa? 4 ya? Udah meninggal 4? Iya, terbaru. Terbaru. Hari ini tadi kita ngecek infonya udah meninggal 4. Yang masih dirawat saat ini yang positif 2, yang sudah sembuh 1. Oh, udah sembuh 1? Ada yang sembuh 1. Ya semoga yang meninggal bisa diterima amal ibadahnya. Nah, jadi yang pengen aku tanyain itu sebenarnya ketika ada pasien COVID-19 yang positif ini meninggal, itu gimana sih penanganannya di Muardi kayak gitu? Apakah bener-bener kayak yang masyarakat pikirkan gitu, bener-bener kayak dibungkus plastik lah,
terus benar-benar langsung dikuburin apa gimana itu? Gimana ya? Sebenarnya ini kalau di Muardi penanganan pasien yang sudah meninggal itu kita belum pernah melihat. Oh, belum pernah melihat. Itu di forensik apa ya? Atau gimana? Atau di beda stase? Kayaknya emang Beda karena dia kan bagian. diisolasi ya, jadi Iya. nggak semua orang tuh bisa melihat. Paham. Dan iya, iya. bagaimana prosedurnya juga kita Belum tahu. Belum tahu. Oh, boleh tahu itu ada dokter khusus atau yang menangani itu atau emang ada staf khusus orang yang nanganin jenazah? Harusnya sih ada Mungkin ya, emang pasti harus ada. Oh, Jadi kalau yang aku lihat kan, misalkan ada yang meninggal kemarin tuh kayak bener-bener hanya orang-orang tertentu aja yang punya akses untuk masuk. iya sih. Dan yang ber-APD, yang ber-APD nggak gitu mungkin kan, nggak nggak mungkin APD. banyak orang dong kayak gitu kan. Dan gimana ya kemarin ya waktu meninggal ya? Karena kita juga nggak tahu deh, karena Oh, gitu. kita kan udah diliburkan juga kan. Jadi kita belum tahu nih bagaimana prosedur kalau di Muardi itu seperti apa, pada pasien-pasien yang udah meninggal itu seperti apa kayak gitu. Oke, tadi udah jelasin ya guys. Jadi ternyata nih di Indonesia terkhusus pasien COVID-19 tuh masih diperlakukan dengan baik kok kayak gitu. Gak langsung bener-bener, apalagi bener dimusnahkan dibakar tuh enggak ya, enggak. Nggak ada. Ya, enggak. Itu ada kode etiknya juga ya. Benar, kayak pasti. gitu. Jadi benar masih diperlakukan dengan baik. Tapi emang karena demi kemaslahatan juga ya Mas Ba. Jadi bener-bener ketika ada pasien COVID-19 yang positif itu meninggal tuh benar-benar gak boleh ada yang layat, gak boleh keluarganya gak boleh ada yang ngurusin kayak gitu kan. Nah makanya guys nih buat teman-teman yang masih keluar, yang masih keluyuran, masih nongkrong-nongkrong, nongki-nongki asik gitu kan, itu coba tuh dilihat. Kalian kalau meninggal gak bakal ada yang nemenin, gak bakal ada yang tahlilan, gak bakal ada gitu kayak gitu. Jadi nyadar dari sekarang kayak gitu. Nah tadi aku mau ngangkat yang sempat tadi dibahas tuh yang ternyata masyarakat masih keluyuran gitu kan. Nah, kira-kira apa sih Mas dampak kedepannya kalau misalkan masyarakat Indonesia tuh masih tetap istilahnya kalau bahasanya double ya kayak Nah, double. nakal, masih keluyuran keluar rumah gitu, gak mau self quarantine di rumah gitu. Kira-kira dampak kedepannya apa sih kayak gitu? Oke, jadi ya, Mas Atok dulu. ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, paham banget bagaimana sih cara penularan dari COVID-19 itu sendiri gitu loh. Jadi kan kalau dari WHO dan Kemenkes kan udah memberikan apa ya, himbauan supaya teman-teman tuh kayak work from home, study from home, self isolation di rumah dan sebagainya. Itu pasti semua itu ada tujuannya gitu loh. Karena kenapa? Juga ada physical distancing sampai jarak 1-2 meter. Karena teman-teman harus tahu bahwa COVID-19 itu ditularkan melalui droplets gitu loh. Nah, di mana droplets itu ketika orang bersin atau batuk, itu kan pasti mengeluarkan percikan-percikan air liur atau yang kita sebut droplets. Nah, itu tuh bisa sampai sejarak 1-2 meter gitu loh. Nah, apabila bayangkan ada orang di luar nih yang tiba-tiba di sekitar kamu lagi sneezing atau bersin atau batuknya nggak ditutup, mereka yang belum paham dan sebagainya. Terus kamu tertular nih atau dia nempel di badan kamu karena COVID-19 itu virusnya itu nggak hanya bisa langsung masuk ke pernafasan kita gitu, juga bisa nempel ke tempat kita. Bisa nempel di tangan. Kenapa harus sering-sering cuci tangan kayak gitu? Karena bisa nempel di sini terus kita ngusap-ngusap mata, kucek-kucek mata, terus ngusap muka atau dan sebagainya, makan tanpa cuci tangan, itu semua akhirnya masuk ke tubuh kita. Nah, makanya kenapa kita kan nggak paham nih, nggak tahu juga siapa orang-orang yang sudah menjadi istilahnya ODP, mana orang-orang yang punya gejala, kita nggak tahu. Apalagi banyak banget yang anak muda positif tapi tidak bergejala kan. Nah, benar-benar, atau kita sebut namanya OTG, orang tanpa gejala. Oh, tapi gitu. positif. Gitu. Itu juga banyak kan. Banyak banget. Nah, makanya kita nggak tahu siapa orang yang bisa OTG, ODP dan kayak gitu. Jadi lebih baik di rumah aja gitu loh. Physical distancing, kemudian jaga jarak sama orang kayak gitu. Mungkin dari Mbak Ayu? Kalau Ada dari apa? saya sebenarnya edukasi tentang Edukasi, COVID itu ya. sudah sangat banyak ya. Sudah sangat banyak. Beredar di media sosial itu juga sudah sangat banyak gitu. Tapi cuman beberapa hari sempat berkeliling, maksudnya ingin tahu gitu. Ternyata emang banyak masyarakat Indonesia tuh yang tidak bersosmed. Itu tuh yang kita nggak well educated juga kan, Iya, nggak benar. bisa Yang kita agak miris judge gitu. juga. Apalagi
mereka dikasih tahu juga kadang nggak langsung ngeh gitu ya. Jadi ya itu kadang ternyata dibutuhkan loh orang-orang itu untuk terjun memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak bersosmed, itu yang penting. Karena kalau saya pikir orang-orang yang sudah bersosmed dia pasti sadar diri, sudah paham, sudah bisa mengisolasi diri gitu. Apalagi orang-orang yang harus masih bekerja di luar. Nah, mereka itu juga masih beresiko untuk terpapar gitu. Misalkan kayak babang-babang Gojek atau Grab yang masih sering keluar. Kemudian ibu yang jual di pasar, penjual gitu. Petugas kebersihan yang tiap pagi nyapu. Saya lihat masih menyapu ya. Maksudnya itu orang-orang seperti mereka itu nggak mungkin bisa stay at home ya. Nah, makanya kita berikan seharusnya kita harus bisa memberikan pengertian gitu kepada mereka. Meskipun mereka harus keluar, maka mereka juga harus menjaga diri gitu. Nah ini ini menarik banget nih. Jadi aku pernah lihat tulisan gitu. Ada orang nulis, jadi masyarakat Indonesia tuh benar-benar relate sama teori psikologi namanya kodok di wajan air panas gitu. Nah jadi kodok itu ketika dia dimasukin ke air panas yang udah literally belubuk-belubuk itu, dia bakal langsung loncat. Karena udah jelas kan bahayanya kayak gitu. Dia juga langsung ngerasain. Nah, tapi ketika si kodok itu ditaruh di air wajan yang masih dingin, terus kita panasin pelan-pelan, itu dia tahu-tahu mati tanpa dia sadari gitu. Jadi kodoknya itu kan dia berdarah dingin ya. Dia gak bisa mengatur suhu tubuhnya, gak kayak manusia kan gitu. Jadi, nah masyarakat di Indonesia itu kayak gitu banget, Mbak. Jadi bahaya virus COVID corona ini dia belum terlihat bahaya bagi masyarakat Indonesia. Bagi mereka tuh bahaya yang benar-benar di depan mata itu, mereka besok makan apa itu. Kalau misalnya mereka tetap di rumah, itu tuh benar-benar bahaya yang dianggap bahaya benar-benar sama masyarakat yang terlihat gitu kayak gitu. Nah, COVID corona ini kan belum nggak terlihat kan, kayak mereka keluar masih biasa-biasa aja kok gitu kan. Belum terlalu langsung terlihat dampaknya gitu. Jadi kita juga gak bisa langsung ngejudge orang-orang babang Gojek, terus orang-orang nyapu lingkungan itu gak bisa kita langsung judge, itu kok masih keluyuran sih kayak gitu. Nah, kalian nih yang orang muda-muda yang nongkrong, yang keluarga jelas gitu, nah itu kalian tuh yang salah dan harusnya tetap stay di rumah gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang dia status ekonominya rendah ya, mereka gak punya pilihan gitu, harus keluar rumah dan mencari nafkah buat keluarganya sendiri. Benar banget. Nah, ini mungkin kayaknya diskusinya mungkin udah aja sih, Mbak, udah sampai sini. Terus untuk terakhir nih, pesan-pesan apa sih dari Mas Mbak sekalian buat masyarakat dan teman-teman yang nonton video ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam gitu kan? Dan kedepannya Indonesia ini pesan buat Indonesia gitu sih. Itu kayak gimana? Pesan terakhir sih. Aku dulu. Iya. Jadi kita sebagai koas nih saat ini ingin menyampaikan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan menyampaikan kepada teman-teman semuanya, ayolah kita bergotong royong, kita bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Kalau kita bekerjanya sendiri-sendiri, maka kita nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan wabah pandemik ini gitu loh. Jadi kita yang tenaga kesehatan bekerja di rumah sakit, bekerja keras, mengikhlaskan diri kita untuk menyembuhkan saudara-saudara kita, maka teman-teman yang masih sehat, yang masih bisa beraktivitas, maka tolonglah gitu loh, kayak tolonglah kami untuk bisa menjalankan apa yang teman-teman harus jalankan sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Bagaimana harus teman-teman stay at home semaksimal mungkin, kemudian ada physical distancing sehingga tidak menambah beban-beban dari tenaga kesehatan gitu loh. Kita bisa bekerja sama dan insya Allah Indonesia ini nanti alhamdulillah amin ya. Nanti kedepannya itu bisa diangkatlah penyakit COVID-19 ini. Amin. Ya, jadi buat teman-teman yang passionnya rebahan gitu kan, itu inilah saatnya untuk membantu bangsa dan negara gitu, untuk mengurangi COVID-19. Kalau dari Mbak Ayu sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri sama ya. Sama. Kita tuh harus mulai peduli dengan kondisi bangsa kita gitu ya. Kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan untuk bangsa gitu. Misalkan nih, kita hanya bisa stay at home ya. Ya berarti apa yang bisa kita berikan? Misalnya kita bisa nge-share itu sangat bermanfaat gitu. Share informasi yang benar ya, yang benar, jangan hoax. Itu penting. Kemudian sekarang tuh
banyak bertebaran ya donasi-donasi. Oh, iya. Mungkin dengan kalian rebahan, kalian sambil berdonasi itu juga sangat baik, sangat membantu apalagi untuk APD gitu Iya, misalkan. APD. Nah, terus yang kedua, apabila kalian sudah mulai bosan rebahan, kalian bisa kok sesekali setidaknya memberikan tadi pemahaman kepada masyarakat di luar gitu. Tapi dengan catatan kalian juga harus peduli dengan Keselamatan diri sendiri. keamanan seperti itu. Jadi Ya, Pak. dimanapun setidaknya kalian memberikan manfaat. Betul banget. Apalagi udah ada mulai inisiasi aksi ya, Mbak. Banyak banget. Dari Solo sendiri ada namanya di akun IG tuh Solo Lawan Corona. Ya. Itu tuh dari kalangan mahasiswa FKUNS tuh ngasih edukasi ke masyarakat yang ibu-ibu yang gak tahu apa tentang COVID-19 Yang belum ini, tersentuh yang belum lah tersentuh istilahnya. informasi gitu. Nah itu mereka sebenarnya yang butuh banget informasi dan pencerdasan gitu. Benar banget. Oke, mungkin makasih banget buat Mas Ba yang udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Gak sibuk ya? Enggak sibuk. Ya, masih Enggak sibuk. Oke. Dia makasih banget ya udah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk sharing-sharing dan cerita-cerita tentang keadaan tenaga kesehatan dan dokter-dokter kita yang sedang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini. Ya, mungkin segitu aja dulu guys. Bisik bincang asik bareng Bismillah kali ini. Ditunggu bisik dan acara-acara lain dari Bismillah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.